Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih tetap semangat kah? Ya, kita masih memasuki tema 3 di subtema 3 pembelajaran keempat. Kali ini sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar tetap semangat, dipermudah segala-galanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Amin. Pada pembelajaran kali ini bertujuan agar kalian mampu menjelaskan dampak dari melalaikan kewajiban menjaga lingkungan, dan kalian mampu menyajikan laporan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan di tempat tinggalnya. Dan kalian mampu memberikan pendapat terhadap laporan yang ditulis oleh teman. Kalian mampu memperbaiki tulisan pada laporannya menggunakan kalimat efektif dengan sistematis. Jadi di sini Ibu akan jelaskan kewajiban segala sesuatu yang wajib kita lakukan atau kita kerjakan. Kewajiban kita terhadap lingkungan ialah membersihkan lingkungan dari sampah, melestarikan lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan, memelihara lingkungan, serta mengurangi penyebab polusi. Polusi ada di mana-mana ya anak-anak, dengan cara menggunakan energi alternatif. Di sini ada dampak dari kita mencemarkan lingkungan. Nah, kalau kita tidak bisa melestarikan lingkungan, tidak menjaga kelestarian lingkungan, dampaknya ada di sini anak-anak. Hutan menjadi gundul, terjadinya banjir, terjadinya tanah longsor. Nah, hutan gundul ini bisa dibilang hutan yang telah rusak ya akibat pembukaan lahan untuk perkebunan atau ladang yang tidak ditanami pohon, akan menjadi gersang ya hutannya. Dan akibat pembalakan liar nih oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau sering disebut illegal logging. Nah, untuk hutan gundul ini salah satunya penyebab terjadinya tanah longsor. Kalau kalian melihat hutan yang gundul, gersang, pasti nanti kalau musim hujan nanti akan terjadi longsor. Hutan yang gundul karena penebangan hutan secara liar akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Wah, di sini kalian pasti sudah pernah merasakan atau melihat ya. Banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi nih dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air sungai. Namun, kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang. Bedanya banjir biasa dengan banjir bandang seperti itu ya. Banjir bandang datang ketika tanggul bocor atau tanggul itu jebol ya. Yang biasa disebut dengan banjir bandang seperti itu. Airnya berjalan terus-terus. Ia akan menghancurkan rumah-rumah. Untuk menanggulangi banjir, janganlah membuang sampah sembarangan, terutama di selokan, di got, di sungai. Nah, kalian tahu tempat sampah, kalian pasti pintar. Jangan malas. Kalau kalian sehabis jajan, sehabis makanan, ada kotoran makanan, lah kalian harus membuangnya ke tempat sampah atau bak sampah ya. Di sini ada tanah longsor. Tanah longsor ini perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan. Jadi batu-batu nih yang dari atas dan tanah bercampur tanah itu turun tanahnya.
Iya, nah bergerak ke bawah, keluar lereng. Proses terjadinya tersebut dapat diterangkan sebagai berikut anak-anak. Air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jadi tanah longsor biasanya terjadi di mana? Di daerah tebing yang curam ya. Ya sudah tidak ada pepohonannya. Jadi kalian kalau ke puncak nih, kalau kalian melihat ada tebing yang biasanya ada rawan longsor, kalian jauhi ya tempat-tempat itu. Nah, di sini ada pembahasan tentang wawancara lagi anak-anak. Pada pembelajaran keempat, kesimpulan hasil wawancara yang kemarin telah dijelaskan. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Jadi ditulis dalam bentuk paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat. Satu paragraf terdiri dari 4 kalimat secara singkat dan jelas. Nah, langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara. Tulis jawaban secara jelas dan rinci ya. Rinci apa? Singkat, sesuai pertanyaan kamu. Baca dan pahami kembali jawaban narasumber kamu. Lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti dari topik wawancara. Ide pokok kalian pernah ingat? Sudah ingat yang waktu kemarin yang mengandung topik wawancara? Ya, tentukan ya kalimat utama yang menjadi inti pembahasan, kalimat penjelas yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. Nah, kalian harus menggunakan kalimat yang efektif, tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Gunakan bahasa baku sesuai kaidah yang mudah dimengerti ya anak-anak. Nah, hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya anak-anak. Cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain yang dilakukan sebelum memberikan tanggapan yaitu membaca hasil wawancara secara utuh. Perhatikan dahulu nih ketentuan pertanyaan yang baik, kelengkapan jawabannya, kesesuaian jawaban dengan topik ya. Gunakan bahasa yang santun, jangan sampai lupa saat memberi tanggapan agar tidak menyinggung orang yang meminta tanggapan. Contohnya, menurut saya, pertanyaan tentang jumlah anggota komunitas peternak kambing etawa tidak perlu ditanyakan karena tidak sesuai topik wawancara Bu, Pak, yaitu budidaya kambing etawa. Nah, seperti itu ya. Jadi harus yang santun, jadi tidak menyinggung orang lain. Baik, untuk tugasnya halaman 115 sampai 117. Ibu baca tugas kalian, langsung Ibu nilai. Ibu taruh di buku nilai Ibu ya. Ibu tidak akan lupa itu. Siapa saja yang tidak mengerjakan tugas tidak akan Ibu nilai ya. Yang rajin ya anak-anak. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.